Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pecinta elektronika di mana saja berada, khususnya elektronik audio ya. Semoga dalam kondisi sehat, dijauhkan segala macam bala, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya pada kita semua. Amin. Ini amplifier Toa, saya akan bongkar ini ya, menyervis Toa model ZA1121. Ini yang paling banyak, ini paling populer, berdaya ya cukup lumayan, cukup bisa sampai 3-4 horen. Keluhannya tidak bunyi. Oke, kita coba dulu aja ya. Udah mau nyala dia, udah hidup lampunya, indikatornya. Kita pakai mikrofon aja ya, nyobanya. Oke, mikrofon ini. Nah, bunyi master setengah. Tes. Oh, putus, mati dia. Begitu ada sinyal dia langsung mati, terputus. Artinya ada gangguan mungkin di transistor power ataupun di supply, bisa juga di trafo outputnya. Ya, tidak berlama-lama, kita buka dulu aja ya. Kita cek satu persatu. Kalau terputus itu sepertinya sikringnya putus, tapi suaranya tadi sempat terdengar sember atau parau ya, dan kecil volume ini sampai pol kecil ya. Langsung aja kita buka dulu ya. Ini udah kita buka di bagian belakang ya. Keterangannya outputnya rate-nya 120 watt, maksimal sampai 180 watt. Oke, itu. Sekarang kita cek transistor powernya. Cek dengan multitester biasa. Saya lebih suka yang analog. Hanya kebiasaan saja. Terlihat ya, mudah-mudahan terlihat. Silo. Gini aja ya. Dengan gunakan selektor 1 ohm, kita cek dari kaki basisnya. Basis kolektor sekian, ini penyimpangannya ya. Ya, terlihat ya. Yang ke emitornya juga sama, terus kolektor emitor seperti itu. Sebelahnya sama ya, penyimpangannya sama. Oke. Yang untuk primer 1 tadi katakan ya, primer 1 ini primer 2. Nah, seperti itu, sama ya. Sama. Sekarang kita lihat ini outputnya. Ini outputnya dia menggunakan kolektor follower ya, tapi ada banyak juga yang produk Toa itu yang menggunakan emitter follower. Berarti center tabnya ke positif. Ini center tabnya. Kita primer 1, primer 2, katakan gitu ya. Tidak terlihat testernya. Ini tertutup lah, ikut.
Oke ya, kita beda-beda aja. Oke, ini center tab-nya ya, center tab dari kaki ini, trafo output ini ya, terhubung langsung dengan supply positifnya. Nah, untuk mengecek ini outputnya sehat apa tidak, kita mainkan seperti ini, gunakan 1 ohm ya, 1 ohm. Itu cara awal yang paling mudah, cara awal ya. Tidak akurat memang, tapi cukup untuk kita, untuk sebagai seorang tuser itu kita dengar speaker. Ini speakernya terpasang ya. Nah, ini dulu speakernya kondisi terpasang di terminal outputnya. Kan juga banyak pertanyaan, untuk memastikan outputnya rusak bagaimana. Nah, seperti ini kita mainkan gini ya. Kalau OT-nya ini, trafo outputnya ini sehat, dia akan terdengar suara krek-krek yang cukup keras. Nah, keras. Jarak 1-2 meter terdengar, dalam artian seperti itu ya. Ini tidak sampai 2 meter, di speaker tidak terdengar suara apa-apa. Walaupun ada mungkin kecil ya. Kalau telinga kita dekatkan ke speaker. Itu yang primer 1, ini yang primer 2 ya. Yang ke primer 2. Ntar posisinya kamera geser dulu. Ini yang primer 2 nih kabelnya ya. Itu sama, dia tidak putus, tapi di speaker tidak terdengar. Berarti antara primer dan sekunder tidak ada induksi, menurut saya begitu. Ini awal seperti itu paling mudah untuk mendeteksi kerusakan pada OT ini. Keyakinan saya 99% OT-nya rusak. Karena untuk buktiannya ya kita bongkar, kita buka lepas OT-nya itu. Oke, jadi nanti saya akan berbagi ya cara menggulung OT TOA 1121 ZA 1121. Kalau Anda yang belum hafal, sebaiknya diberi tanda. Kalau Anda nontonnya di skip-skip, tidak akan paham, nanti akan bingung sendiri. Terus Anda akan bertanya, ini CT, ini primer 1, ini primer 2. Nah, lantas ada 2 kabel lagi, ini NF atau negative feedback. Itu dibutuhkan, memang amplifier ini memang membutuhkan sistem NF ya, negative feedback. Tidak semua TOA menggunakan negative feedback karena variannya banyak sekali. Varian ampli TOA ini banyak sekali. Ya, negative feedback. Oke, dah kita lepas semua. Yang ini. Itu. Sebelum Anda membuka ini sebaiknya diberi tanda, memudahkan Anda sendiri. Sebab kalau sudah terbuka, terurai, nanti akan bingung dan pusing sendiri untuk para pemula. Kalau Anda melakukan dengan benar, dengan
Betul, pasti ini OT-nya akan bekerja dengan semestinya. Tapi kalau salah, pertama mungkin tidak bunyi, kedua bunyi mungkin kecil, yang tiga bisa jebolkan ini forward transistor itu. Coba itu. Jangan setelah dililit baru mencari-cari hubungannya kemana. Kalau begini memang rapi, enak dilihat. Tapi kalau Anda sudah membuka, mengurai email ini, itu kan pusing kepala. Pasti pusing. Saya produksi sini udah berapa ratus atau ribuan amplifier yang OT. Mulai dari yang kelas 300 paling terkecil sampai 1000 watt. Ya, jadi saya akan menggulung sesuai dengan orisinilnya, aslinya. Sekalipun ingin merubah, saya akan rubah di sini. Di antara kombinasi atau 0 ya, kombinasi 0, 4 ohm, itu bawaan pabrik, akan saya rubah menjadi 8 ohm. Keluhannya ini tidak bertenaga, rata-rata orang pakai itu untuk speaker. Speaker yang non kolum ya, yang non bawaan pabrik itu biasanya speaker biasa untuk indoor. Kalau yang ini dengan ini gunakan trafo matching 42 ohm dan 83 ohm, gunakan trafo matching untuk horn. Batas horn itu ada baiknya juga mengamankan horn itu. Jadi besarnya matching itu sudah disesuaikan dengan kemampuan horn. Ya, horn tidak mudah putus. Kalau direct langsung, kebanyakan horn sering mudah putus. Dan harga koilnya yang orisinil juga tidak murah. Bukan itu saja, juga repot karena rata-rata diletakkan pada tempat yang tinggi. Katakanlah menara atau tower ataupun gunakan pipa dan sebagainya. Itu naik nurunkan itu repot sekali. Oke, trafo ini kita lepas dulu, nanti akan saya buatkan skemanya lengkap, gambar ke trafo ini, jumlah lilitan, diameter kawat dan sebagainya. Tidak saja, mudah-mudahan para sahabat bisa mengaplikasikannya. Karena juga banyak yang bertanya berapa harga trafo output itu, pasti mahal. Mahal pertama di bahan. Email untuk saat ini di kota Solo itu yang katakan kualitas yang baik itu per kilo 200.000. 200.000 rupiah per kilo. Kita selalu beli lebih, dalam artian butuhnya 1 on, kita beli 2 on. Jadi tidak ada sambungan di dalamnya, harus selalu berlebih. Mahal juga lamanya penggulungan, prosesnya sampai 2 hari ini kalau dikerjakan secara manual ya. Alat saya belum canggih, hanya alat gulung biasa. Nanti juga saya akan peragakan, coba ya, biar bermanfaat. Tidak saja hanya bisa memperbaiki ini, juga bisa memproduksi ampli-ampli jenis ini. Jadi pada kesempatan yang lain akan saya beri resep-resep produksi ampli-ampli OT ini. Kenapa harus OT? Kok tidak dengan yang lainnya, kelas-kelas lainnya? Kelebihan OT ini jelas dia di frekuensi middle-nya punya karakter yang spesifik. Itu yang menyebabkan suara lontarannya jauh. Ditambah lagi menggunakan speaker corong atau horn. Atau mereka sebut kebanyakan awam mengatakan itu toa, corong, horn. Itu. Bahkan di daerah-daerah tertentu sampai kiloan meter jaraknya ini. Lain dengan tipe-tipe yang lain memang tidak bisa, lontarannya jauh. Kalau kerasnya mungkin bisa melebihi lebih ini. Tapi lontaran suaranya itu berbeda dengan ini. Rasanya ini belum terwakili dengan ampli-ampli jenis lain ya. Memang ini diperuntukkan untuk public address. Digunakan oleh masjid, musola ataupun di tempat-tempat umum, stasiun dan sebagainya, perkantoran.
Memang ini punya sifat yang spesifik. Oke, kita lepas dulu ya. Kita lepas dulu. Untuk melepasnya mungkin tidak saya cutting ya. Udah, tapi nanti waktu menggulungnya itu yang paling penting. Jumlah lilitan dan cara meletakkan email-emailnya. Sebab kalau Anda salah dalam peletakan ataupun menggulungnya, dipastikan OT tidak akan bisa berfungsi dengan baik atau gagal. Oke, kita lepas dulu karena belum butuh waktu yang lama. Nanti durasinya panjang banget. Baik, para sahabat digital elektronika, khususnya di mana saja berada. Ini sudah saya buatkan ya, skema menggulung ulang trafo OT atau output amplifier toa tipe ZA 1121 maksimum 180 watt. Ini gambar saya menurut aslinya seperti ini. Saya akan terangkan sedikit ya. Dimulai dari ini, dari NF ini ya. NF ini negatif feedback, yang ini 0 ya. Yang ini NF-nya. Yaitu terdiri dari dua kumparan. Kumparan yang paling bawah, yang paling awal nih. Satu kumparan jumlahnya di 50 lilit, ini yang orsinilnya. Juga yang paling akhir. Paling akhir. Juga jumlahnya 50 lilit, harus sama. Arahnya sama dan titik nolnya juga harus sama, tidak boleh keliru. Kalau dikeliru terbalik arahnya, dipastikan gagal trafo ini. Ini yang NF, yang ini untuk primer 1, primer 2 saya istilahkan begitu ya. Dan ini CT. CT-nya penggabungan dari 4 buah email dari gulungan ini. Ini yang paling pertama ya. Jadi kalau urut-urutannya itu, ini yang pertama dililit. Lantas yang kedua ini dililit berbarengan dengan ini. Primer 2 dan primer 1 berbarengan jadi 2 kawat berjajar ya. Sekaligus digulung bersamaan. Jumlahnya sama, arahnya sama, dan titik nolnya juga awalnya jangan terbalik atau keliru, ataupun kurang atau berlebih. Harus sama persis identik. Seperti itu. Kalau terjadi kesalahan banyak, bisa dikatakan gagal. Mungkin suaranya mengecil, mungkin amplinya menjadi panas dan sebagainya. Setelah selesai kita menggulung yang ini, lilitan dari primer 1, primer 2, pertama NF, terus ini yang ketiga ini satu renteng. Ini yang 0 atau kombinasi ya, atau kom ini. Kalau orisinilnya nih seperti ini, ada 4 ohm. Juga di sana ada titik yang 21 ohm. Ini tidak dipergunakan, hanya sebagai cadangan. Terus yang untuk 42 ohmnya, untuk orang yang gunakan trafo matching. Yang 42 ohmnya ini jumlahnya 44 lilit. Yang 0 sampai 4 ohm 48 lilit. Besarnya kawat email 1,4 mili. Silakan kalau ingin ngambil gambarnya, fotonya ya. Sebab nanti pada pertanyaan yang sama, kalau Anda skip nontonnya, dipastikan tidak akan berhasil untuk menggulung ini. Itu silakan kalau mau ambil gambarnya. Ingin di-share pun silakan. Lantas dari titik 4 ini sampai 21 ohm ini sebanyak 62 lilit, besarnya kawat 0,6 mili. Lantas dari titik 21 sampai dengan 42 ohm ini jumlahnya 44 lilit. Ini harus disambung ya, dari sini terus estafet terus sampai ujung. Ini besarnya kawat kecil sekali, 0,35 ini. Lantas dari titik 42 sampai ke 83 itu jumlahnya 65 lilit. Kawatnya lebih kecil lagi, 0,25.
seperti kawat kebanyakan untuk nyepul speaker 12 inan itu kalau tidak salah seperti itu, kecil sekali. Lah ini yang sering terbakar di sini nih, karena salah dalam pemasangan. Biasanya mereka pakai ini kurang keras, ditambah ini tidak terpasang tadi ya, cuma tersedia tapi tidak diaktifkan, tidak aktif. Coba ini kombinasi dengan ini, keras enak pada awalnya, tapi lama-lama dia mulai panas, hangus dan bakar transistor ataupun bakar OT-nya, apalagi yang 83 ini. Seperti itu. Selesai penggulungan ini, yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ini ketiga. Lantas kita gulung lagi yang tumpukan yang primer yang kedua ya, primer 1 dan 2 yang untuk kedua kalinya, yang jumlahnya harus sama 31 lilit. Ini orisinilnya ya, 31 lilit. Besarnya diameter kawat ML-nya 0,8 mili. Untuk ML NF-nya 0,6. Tapi yang ini dalam pengalaman itu bisa fleksibel, ini bisa 0,7, bisa 0,5 ya, diantara itu nilainya, tidak begitu berpengaruh kepada kualitas suara, kecuali ini seperti itu. Nah, contohnya seperti ini koker dari terapu aslinya yang kita buka itu, ternyata ini hangus bekas terbakar. Ini pas di ML yang bagian paling kecil ujung sini. Ini seperti ini. Ataupun salah satu ya dari email ini yang terbakar, dia short di dalam. Salah satu, baik yang 0 sampai 4 ohm atau yang 4 sampai 21 atau yang 21,2 dan seterusnya ya, salah satu di antara ini ada yang short, ini akan mengganggu kerja amplifier dan membakar karena terjadi korslet. Ini yang terbakar seperti ini, hangus. Memang waktu buka kita tidak peragakan karena tidak perlu, kita fokus pada cara penggulungan ulang, gitu aja. Ya tuh kameranya. Lantas saya modifikasi yang sudah sering saya lakukan untuk meningkatkan performa dari amplifier ini dan sesuai dengan kebutuhan. Kebanyakan ya yang dipakai di sekitar saya aja lah, sekitar Kasida dan Surakarta seperti itu. Untuk ini NF, ini 44 lilit, diameter kawatnya sama. Untuk primernya ya, untuk primernya, ini yang untuk primernya itu primer 1 maupun 2, 32 lilit, diameter kawatnya sama 0,8. Tapi kalau terpaksanya lebih kecil sedikit tidak apa-apa, 0,75 atau 0,7. Kalau memang di pasaran tidak ada yang jual yang ukuran persis ini, lebih kecil sedikit tidak masalah. Tidak begitu terasa pengaruhnya walaupun ada sedikit penurunan. Lantas yang untuk kom ini kita tetap ya, titik awal penggulungan itu dimulai dari 0 ini, dari kom ini ya, itu tanda 0. Lantas untuk yang 4 ohm kita tetap ini, karena kadang ada orang yang ingin pertahankan itu, tapi pada dasarnya kita modifikasi. Ini ya tetap ya, belum ke sana. ML-nya sama 4,1 mili. 1,4 mili ya, itulah. Terus yang dari 4 yang tadi 21 kita rubah menjadi 8 sampai 16. Kok bisa 8 sampai 16? Ini dibebani 8 ohm sampai 16 ohm. Itu kualitas suaranya hampir tidak berbeda. Kekerasannya juga. Itu yang terlepas dari teori ya, teori yang rumit dan jelimet, tapi pada pelaksanaan di lapangan seperti itu. Itu karena dari amplifier ini ke speaker maupun ke horn itu kan ada kabel, ada panjang kabel transmisi, ya, itu juga mempengaruhi. Nah, seperti itu. Tapi dalam prakteknya itu tidak masalah, juga temperatur
kerja amplifier juga tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Tidak masalah, luas sebetulnya amplifier ini. Cuma di ujung ini yang di aslinya itu di tegangan yang di impedance 83 ohm ini, itu yang paling sering bermasalah, itu yang sering saya temui. Nah, ini kita rubah jadi 8-16 ohm dengan jumlah 36 lilit diameter kawat ini. Jadi perubahannya hanya di sini aja. Juga yang di email ini antara 8 sampai 42 itu kita gunakan 06 atau 07. Kalau lebih besar lagi mungkin nanti kawatnya semakin membengkak ke sini, caranya tidak bisa masuk. Dan juga dari 42 ke 83 0,6. Kalau aslinya cuma 0,25, kecil sekali ini. Jadi lebih dari 2 kali lipat besarnya, dengan harapan tidak mudah terbakar. Banyak yang sudah bertahun-tahun dipakai juga, ternyata aman-aman saja. Oke, seperti itu. Lantas yang ini kerennya, kalau Anda perlu mencatat silakan. Keren yang digunakan sini ukuran 86. 86 ini panjang keseluruhan keren ya. Panjang keseluruhan keren ini 86 mili. Biasanya dibagi 3 untuk ini, tapi kok ini ternyata yang di bagian dalamnya hanya 28. Kalau 28 kali 3 berarti 84, ada kelebihan 2 mili. Mungkin sayap sini dan sayap sini kelebihan. Saya kurang tahu pabriknya, tapi kalau saya beli itu sebutkan ini atau ini. 86 mili pedagangnya tahu, atau 28 mili mereka juga tahu, dan seterusnya. Pas ini ukuran kokernya kurang lebih sama, cuma panjangnya ini 45 mili. Nih, panjang kokernya ini ya 45 mili. Kalau lebarnya ikut keren itu. Di sini 29 mili, ada speleng 1 mili. Jadi jangan terlalu ngepres, karena ujung-ujung keren itu ketika dipasang sering miring. Sering melukai kokernya ini, melukai, nembus ke tembaganya itu. Jadi spelengi, diberi speleng 1 mili cukup lah. Jadi pun karena waktu dipasang itu agak miring-miring, dia tidak akan melukai kokernya ini, bisa menembus tembaga. Itu sering juga kita pengalaman seperti itu. Oke, silakan kalau yang ingin ngambil gambarnya ya. Keterangan saya sudah jelas ya. Seperti itu gambarnya, saya beri 2 warna biar tidak membingungkan. Lantas nanti cara menyambungnya, komposisi inilah, itu juga permasalahan sendiri. Banyak terjadi, sering salah tempat dan salah menyambungnya. Akibatnya OT tidak bisa dipakai. Oke, kita lanjut ke persiapan penggulungan ya. Kita persiapan dulu alat gulungnya.